Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, izinkan saya di sini CGP Angkatan 11 Ipairani Sormin ingin memberikan praktik baik terhadap Bapak Ibu. Di sini saya berdiri bukan untuk menggurui Bapak Ibu, mohon izin. Saya hanya ingin menyampaikan materi yang telah saya laksanakan selama di modul 1.1 sampai dengan 1.4. Dan hal ini harus saya sampaikan di depan Bapak Ibu guru. Jadi saya izin memakai waktu Bapak Ibu, boleh ya Bapak Ibu? Ya, terima kasih. Sebelum acara ini kita mulai, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, berdirinya saya di sini akan menyampaikan aksi nyata saya tentang budaya positif. Sebelum saya memaparkan materinya, terlebih dahulu kepala sekolah atau yang mewakili menyampaikan sambutan. Dalam hal ini saya berikan waktu kepada Ibu Simamora atau Pak Dirsang untuk menyampaikannya. Saya persilakan. Ya, terima kasih kepada Ibu CGP yang memberikan waktunya kepada kami untuk memberikan sambutan. Yang saya hormati Bapak Ibu guru yang berada di SD Negeri 17346. Seperti yang sudah kita lihat, sekarang guru kita yang telah membuat atau ikut dalam pendidikan guru bergerak sekarang mau melaksanakan aksi nyatanya, yaitu dengan diseminasi budaya positif. Saya sebagai perwakilan dari Ibu Kepala Sekolah mengucapkan terima kasih Bu. Tetap semangat ya Ibu, tetap semangat untuk melanjutkan karena ini masih di modul 1.4 budaya positif. Mudah-mudahan untuk selanjutnya nanti sampai di modul 3 Ibu tetap semangat. Kami Bapak Ibu guru yang di SD kita ini selalu mendukung Ibu. Kami semuanya siap berkolaborasi dengan Ibu supaya Ibu cepat lulus menjadi guru penggerak yang baik. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Simamora yang telah memberikan sambutan yang luar biasa. Oke lah, Bapak Ibu, kita akan mulai diseminasinya. Oke, kenapa tidak boleh lagi? Iya, sebelum kita memulai diseminasinya, coba lihat teman sebelahnya. Nah, pandang-pandang dulu. Iya, senyum. Coba senyum dulu selama 30 detik. Coba Bapak Ibu diperhatikan. Iya, dihitung. Lihat tatap wajah temannya, senyum. Senyum. Iya. Sudah Bapak Ibu, sudah dilakukan? Iya, terima kasih. Nah, ketika kita melakukan tadi SBK ini, senyum selama 30 detik, apa sih yang Bapak Ibu rasakan? Senang, bahagia. Bahagia, senang. Ada nggak kira-kira hal lucu yang terjadi? Ada ya. Pasti ya. Entah apalah yang di wajah temannya, tapi ada yang terlihat lucu gitu ya kan? Hanya menatap saja. Nah, begitulah, itu memang terlihat sepele Bapak Ibu. Sepele dan mungkin jarang kita lakukan terhadap anak didik kita. Namun itu bisa menimbulkan nilai positif dalam dirinya. Yang tadinya dia mungkin lagi kesal sebelum masuk ke dalam kelas, ketika dia senyum sama temannya, hilang nggak stres tadi? Hilang ya Bapak Ibu ya, agak hilang sebentar gitu ya. Jadi ini bisa kita lakukan nanti di kelas kita masing-masing. Itu termasuk berhubungan dengan materi kita hari ini. Iya, ini dia. Budaya positif. Tadi sudah saya perkenalkan diri saya, Ibu juga Bapak Ibu sudah kenal saya karena kita di lingkungan yang sama, di tempat yang sama dan di perjuangan yang sama ya Bapak Ibu. Lanjut, Bu Risma bisa bantu saya Mas, biar lebih cepat waktunya.
Ya. Seorang guru yang baik harus mempunyai kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan konsep-konsep inti sebagai berikut. Ketika Bapak Ibu ingin melaksanakan budaya positif, ada beberapa hal yang harus Bapak Ibu jalani. Inilah dia. Dan inilah materi kita yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, posisi kontrol restitusi. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Inilah agenda kita pada pagi hari ini ya Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu ingin izin, boleh, saya persilakan, tidak apa-apa ya Bapak Ibu. Karena kita di sini sama-sama enak, sama-sama nyaman, sama-sama damai. Oke. Disiplin positif. Kira-kira nih, ketika Bapak Ibu membaca disiplin positif ini, apa sih yang ada di benak Bapak Ibu? Ada yang bisa memberi saya, membantu saya, memberikan pernyataan? Ketika saya buat ini disiplin positif, apa sih yang ada di benak Bapak Ibu? Ada yang bisa memberikan? Disiplin positif. Apa kira-kira Bapak Ibu? Ada yang bisa? Boleh Ibu Trisna? Oke, saya persilakan Ibu Trisna. Menurut saya, kalau dikatakan disiplin berarti disiplin positif berarti melakukan hal-hal yang positif atau hal yang baik, tapi dilakukan disiplin atau terus-menerus berkesinambungan seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Trisna, luar biasa ya pemaparannya. Kata Ibu Trisna, disiplin itu adalah sesuatu yang kita lakukan yang berbau positif dan itu diulangi terus-menerus. Benar sekali Ibu Trisna ya. Next, oke. Nah, kita akan cari tahu. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri melalui nilai-nilai kebajikan. Tujuannya agar murid dapat mengontrol dirinya dalam melakukan segala tindakan bukan karena akibat atau karena hukuman atau karena pujian atau karena paksaan. Selama ini kita mengajar Bapak Ibu, masih kita rasakan nggak ini? Anak-anak melakukan disiplin itu karena ingin dipuji. Masih bisa nggak? Masih terasa nggak sampai sekarang? Masih ya? Karena takut dihukum, karena dipaksa. Benar. Dan inilah yang harus kita rubah dalam mindset anak-anak didik kita. Disiplin positif itu adalah kesadaran diri baik kita sebagai pendidik maupun murid kita melakukan peraturan itu bukan karena paksaan, tapi dia berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nanti ada Bu nilai-nilai kebajikan ini. Kalau di CKB Bu ada. Sering kita ya kalau sudah yang kurikulum merdeka pernah mengajarkan profil pendidik Pancasila. Ada berapa Bu? Ada 6 ya? Oke, boleh di next. Iya, yang 6 tadilah yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Ada kan tadi kan? Disiplin positif adalah kesadaran seorang murid untuk melakukan tindakan atas kemauannya sendiri dengan memperhatikan nilai-nilai kebajikan. Inilah dia Bu, yang sering kita nyanyikan di barisannya kan? Yang pertama apa? Ketika anak-anak kita sudah beriman dan bertakwa, pandai baca doa. Kayak misalnya tadi pagi, siapa yang berani berdoa nak? Mereka tanpa karena dipuji, pengen bukan dipaksa, mau kan Bapak Ibu? Mau kan mereka majukan? Itu berarti Bapak Ibu sudah berhasil menerapkan disiplin positif pada diri anak. Itu tentang ketuhanan. Yang kedua, kebinekaan global. Apa contohnya Bapak Ibu? Karakter anak yang menunjukkan kebinekaan global. Misalnya, di sekolah kita ini banyak suku Bu, banyak agama, banyak bahasa. Pernahkah mereka bertengkar gara-gara perbedaan agama itu? Tidak pernah ya? Iya.
berarti Bapak Ibu juga sudah berhasil menerapkan karakter positif pada diri anak. Selanjutnya bergotong royong. Ini masih agak-agak ya Bu ya, masih agak berhasil, masih agak enggak ya kan. Ada memang murid kita tanpa kita suruh dia sudah sadar, oh kalau ada sampah kutip aja deh, ajak kawan-kawan bergotong royong. Ada yang sudah seperti itu, yang seperti kelas Ibu Sari ya, sepertinya udah ada ya begitu ya saya lihat. Yang selanjutnya mandiri. Misalnya kalau anak kita sepertinya udah semua mandiri ya kan. Kalau di kampung-kampung jarang anak-anak gak mandiri ya Bapak Ibu. Seperti bangun tidur, ke sekolah sendiri, makan, sarapan, membuat roster, bawa buku, tas, itu mandiri ya Bapak Ibu. Bernalar kritis. Yang terakhir kreatif. Ini juga sudah terdidik, si Paristan kemarin sudah berani tampil menghibur anak-anak, itu sudah termasuk kreatif ya Bapak Ibu. Atau si Adnan pandai bawa cangkul tanpa disuruh, Bu, anak-anak besok kita gotong royong. Dia dengan otomatis, dengan sadar diri dibawanya panggungnya atau dibawanya parangnya. Itu termasuk sudah kreatif ya Bapak Ibu. Atau misalnya ibu istri mengajarkan tentang seni tari. Tanpa disadari, tanpa disuruh ibu istri, anak-anak itu ada aja yang udah joget-joget sendiri. Atau baca buku, oh Bu hari ini kita tari tortor, gini gayanya Bu. Itu termasuk anak kita sudah kreatif. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah berhasil melakukan 6 karakter ini, maka terciptalah otomatis disiplin positif dari Bapak Ibu. Bisa ya? Bisa ya Bapak Ibu? Oke, next. Motivasi perilaku. Nah, kalau kira-kira menurut Ibu Husna, motivasi itu apa sih Bu? Suka kan kita bilang, Ibu motivasi kamu nak. Apalah kira-kira motivasi Bu? Bisa saya dibantu saya memberikan pernyataan tentang motivasi? Terima kasih buat Ibu Somi. Kalau menurut saya motivasi itu adalah semangat atau dukungan yang kita berikan kepada anak-anak supaya anak-anak lebih semangat dalam melakukan sesuatu, terutama dalam pembelajaran di kelas. Terima kasih. Wah, ternyata Ibu Husna pendidik yang luar biasa ya, sering memotivasi muridnya. Dan saya yakin Bapak Ibu juga setiap hari tanpa kalian sadari, kalian terus memotivasi murid-muridnya. Oke, next Ibu. Iya, 3 motivasi perilaku manusia. Untuk apa sih kita memotivasi manusia? Apa tujuannya? Yang pertama, biasanya kita motivasi manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ketika Ibu Manulang memotivasi muridnya, anak-anak Ibu besok PR-nya yang siap, yang belum siap nilainya sekian, yang duluan dapat nilai A. Anak itu otomatis, oh supaya aku tidak dihukum dan dapat nilai A, besok aku mengerjakan PR karena dimotivasi oleh Ibu Manulang. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari yang lain. Pernah nggak kita rasakan ini? Kita berbuat sesuatu, memotivasi orang karena pengen dapat hadiah. Kayak kita lomba kemarin tortor ya, pertumba. Kita motivasi anak-anak, semangat anak ibu, nggak apa-apa, nggak gale-gale pun. Tapi kita akan dipandang sekolah kita baik. Itu termasuk ya Bapak Ibu. Yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebenarnya sebagai manusia yang normal, wajar saja kalau ketiga ini terjadi pada diri kita. Namun yang paling besar imbasnya adalah kalau kita memotivasi diri kita melalui poin yang ketiga ini. Kenapa sih kita butuh dimotivasi? Karena ingin menjadi orang, jadi diri sendiri. Bukan karena takut dihukum, bukan karena tak pengen dikasih hadiah, bukan. Tapi menjadikan diri sendiri, ingin dihargai dengan kepercayaan dan keyakinan kita sendiri. Misalnya gini Ibu Awen, saya harus bisa lulus CGP angkatan 12. Kepercayaannya apa dalam dirinya? Karena saya masih muda dan perlu melanjutkan kemampuan saya ke depannya, masa depan saya. Itu kan atas kemauannya kan Bu? Bukan karena disuruh Ibu Sormen, ikut aja Ibu Awen, enak loh CGP. Bukan karena dia pengen dihargai orang lain, tidak. Tapi Ibu Awen mencoba CGP angkatan 12 karena dia merasa dirinya itu perlu menghargai dirinya. Perlu ada kemampuan dalam dirinya yang harus dia hargai, percaya
jarak piket misalnya gitu ya kan. Sebenarnya kalau awalnya Opus Suku karena dia merasa tidak nyaman Ibu Sormin mengatakan itu. Tapi akhir-akhir ini Ibu Opus Suku datang duluan daripada Ibu Sormin. Berarti dia sudah berselamat yang ketiga. Dia pengen jadi dirinya. Aku percaya tanpa kalian bilang pun aku cepat ke sekolah, aku bisa bertanggung jawab dengan tugas yang telah ditetapkan di sekolah. Berhasil berarti Opus Suku membuat budaya positif dalam dirinya. Paham ya Bapak Ibu ya bedanya ketiga motivasi ini ya. Dan inilah yang harus kita arahkan kepada murid-murid kita nanti di kelas. Oke, next. Keyakinan sekolah dan atau kelas. Di kelas kita udah ada nggak keyakinan kelas? Rata-rata sudah ada ya Bapak Ibu. Kira-kira keyakinan dengan peraturan sama nggak? Keyakinan kelas dengan peraturan kelas kira-kira sama nggak maknanya? Sama. Padahal sejatinya itu berbeda Bapak Ibu. Apa bedanya Bu? Kalau peraturan itu bisa saja siapa yang membuat, baik presiden, DPR. Tapi kalau keyakinan kelas itu adalah kesepakatan bersama antara guru dan murid, tanpa perlu kesepakatan presiden atau DPR. Paham ya Bu bedanya ya? Bisa ya? Sudahkah Bapak Ibu membuat keyakinan kelas? Tadi Bapak Ibu menjawab sudah. Oke, next. Inilah dia. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif dan tidak dibuat dalam jumlah banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga. Contoh misalnya, supaya kelas itu tentram, Ibu Junta buat apa misalnya? Tanya apa sama anak-anaknya? Misalnya Ibu Junta bilang tidak boleh ribut, misalnya gitu ya kan? Atau sebelum ke dalam kelas buka sepatunya, kan begitu kan biasanya kita Ibu guru ya, iya kan? Nah, kata-kata itu tadi yang panjang tadi kita rubahlah dia menjadi kalimat yang sederhana. Next. Contoh keyakinan kelas agama Islam yang tadinya Bu kita harus baca doa dulu Bu sebelum belajar, salam kawannya dulu, senyum dulu. Itu keyakinan itu adalah kalimat positifnya. Kita rubahlah dia menjadi berdoa itu, bersalaman itu termasuk kemana ya? Maka kita buatlah dia ke bertakwa. Gampang ingat kan Bu? Oh jadi anak Ibu keyakinan kelas kita yang pertama adalah semua kita harus bertakwa. Bertakwa itu udah paham anak-anak kan? Oh harus patuh sama guru, taat sama Tuhan, kan begitu. Misalnya belajar, senang mengerjakan tugas, merasa aman. Merasa aman ini apa contohnya biasa anak-anak bilang? Biar dia merasa aman di kelas. Iya, Bu aku gak suka diejek Bu. Jangan ada yang ejek aku ya Bu ya. Jangan ada yang cakap kotor Bu. Itu kan biasa anak-anak bilang kan. Kalau kita bilang coba Kak kita buat dulu keyakinan kelas kita. Nah ucapan-ucapan itu tadilah kita rubahlah dia menjadi kalimat sederhana seperti ini. Ya Bu ini di kelas agama Bu saya lihat. Senantiasa membantu, saling menghargai dan menghormati. Ya bisa ya Bapak Ibu ya. Oke next. Nah tadi 3 materi sudah selesai. Cepat kan Bapak Ibu? Cepat karena Bapak Ibu sudah melaksanakannya di dalam kelas. Jadi cepat kita. Sekarang kita isi reading dulu Bapak Ibu ya. Oke next. Round 1. Clue-nya boleh ikut tapi harus bawa barang. Boleh sambil berdiri Bapak Ibu? Biar agak relax dulu. Berdiri semuanya. Oke, silakan berdiri Bapak Ibu. Ya. Ingat ya clue-nya boleh ikut tapi harus bawa barang. Yuk kita ucapkan sama-sama dulu. Boleh ikut tapi harus bawa barang. Pertanyaannya, Ibu Hite mau pergi ke Monas. Dia membawa mobil. Keren ya Ibu Hite ya, punya mobil dia. Kamu bawa apa Pak Yasa? Disebut aja nggak apa-apa, yang penting bawa dulunya, bawa barang. Bawa dompet. Oke, lanjut. Boleh ikut tapi harus bawa barang. Bawa barang, oke boleh ikut tapi harus bawa barang. Oke. Boleh ikut
ikut tapi harus bawa tas. Boleh ikut tapi harus bawa duit. Boleh ikut tapi harus bawa handphone. Boleh ikut tapi harus bawa kunci mobilnya. Boleh ikut tapi harus bawa obat. Boleh ikut tapi harus bawa makanan. Bawa oleh-oleh. Boleh ikut tapi harus bawa baju. Ini yang mana? Boleh ikut bawa duit. Bawa tas. Boleh ikut tapi harus bawa tas dan duit. Kalau ikut tapi harus bawa kunci mobil. Boleh ikut tapi harus bawa lipstick. Boleh ikut tapi harus bawa skincare. Oke. Siapakah yang benar? Cluenya tadi apa Bapak Ibu? Boleh ikut tapi harus bawa barang. Ibu Hiti mau ke Monas. Ke Monas Ibu Hiti kan dulu. Siapakah di antara Bapak Ibu yang benar? Adalah Ibu Krisna, Ibu Manula, Ibu siapa tadi satu lagi? Yang ekstern siapa? Skincare, Ibu Risma. Kenapa Ibu? Coba kenapa? Ibu Trisna tadi bilang apa Ibu Trisna? Obat. Monas. Iya. Dapat guna ya. Iya. Pak Kisah belum. Pak Kisah belum. Bawa barang. Ibu Hite mau ke mall. Nah, harus bawa barang. Tadi Ibu Trisna bilang barangnya adalah obat. Benar. Ibu Risma bilang skincare. Benar. Ibu Manula bilang bawa makanan. Benar. Siapa yang mau menambahi? Bawa apa lagi kita? Nasi. Benar. Apa lagi? Ayam. Benar. Sapu. Benar. Air. Apa lagi? Kue. Bisa jadi minuman, obat, menas, ayam, sendang, iya kan? Bisa ya Bapak Ibu, cluenya paham? Harus sesuai dengan round two. Iya. Dia betul satu lagi, masih ada satu lagi. Hati-hati ya, cluenya jangan lupakan orang ketiga. Cluenya jangan lupakan orang pertama misalnya Ibu Sari, orang kedua Ibu Juntai, orang ketiga siapa Bu? Teman. Orang ketiga siapa Bu? Teman. Jangan lupakan orang ketiga. Orang pertama Sari, orang kedua Bu Juntai. Tetangga, teman, Rina, Rani, saya, Seret. Jangan lupakan orang ketiga. Saya. Belum ada yang pertama. Jangan lupakan orang ketiga. Yang orang pertama Seren, orang kedua Yohan, orang ketiganya siapa? Ibu Hite. Yang ngomong. Siapa lagi? Kan Ibu bilang, jangan lupakan orang ketiga. Terserah Bapak Ibu mau nyebutkan siapa aja, tapi jangan lupakan
Berarti ibu bilang harus apa? Jangan lupakan orang ketiga ibu. Jangan lupakan orang ketiga Pak Iksan. Jangan lupakan orang ketiga saya. Jangan lupakan orang ketiga. Kan sudah saya bilang, jangan lupakan orang ketiga. Jadi kalau saya bilang, orang pertama misalnya Risma, orang kedua Girsa, orang ketiga saya. Orang ketiganya Jangan lupakan orang. Jangan lupakan Orang ketiga saya. iya, kasih juga. Iya, Pak. Jangan lupakan orang ketiga. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Luar biasa. Oke, silakan duduk kembali kita lanjutkan baik. Ya. Itu buat ice breaking makin pusing. Sama kita olahraga udah ini ya, nggak nyambung lagi ya. Oke, next. Iya, nanti kita buat goyang-goyang ya. Kali ini berbeda SBT-nya ya. Next, oke. Kebutuhan dasar manusia. Apakah sebagai manusia kita punya kebutuhan, Bapak Ibu? Punya. Apa contoh kebutuhannya? Makan, minum, apa lagi? Iya, makan, uang. Itu tadi kan mobil, mau ke Monas, itu kebutuhan ya kan. Tapi sebenarnya maksud dasar harus paham kita Bapak. Dasar. Berarti kebutuhan yang paling utama. Next. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya karena dia gagal memenuhi kebutuhan dasarnya. Inilah kebutuhan dasar kita Bapak Ibu. Supaya tadi makan Ibu bilang kan, berarti kebutuhan dasarnya adalah bertahan hidup. Kasih sayang tadi pengen punya badan skincare supaya kulit cantik gitu kan, berarti itu termasuk kasih sayang dan rasa diterima, ya kan? Selanjutnya penguasaan, ingin kita merasa berkuasa, dihargai. Selanjutnya keempat pengakuan atas kemampuan, kelima kebebasan, keenam ingin disenangi. Jadi supaya ini Ibu paham, saya kasih contoh kasusnya ya Bapak Ibu. Langsung ke kasus aja biar gampang kita memahami tentang kebutuhan dasar manusia. Next, studi kasus. Ibu Isti, guru wali kelas 2, sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya bangkit. Sorry, selingkuh ya, karena Ibu Isti kemarin ngejar makan gereja ya. Jadi ingat itu. Teman satu kelasnya sudah banyak yang mengeluh karena bangkit suka meminta jajan teman-temannya dengan paksa. Sering terjadi gini ya di kelas kita ya, murid-murid kita seringnya. Jika Anda menghadapi situasi yang dialami Ibu Isti, kalau ibu-ibu bapak jadi Ibu Isti, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, apa kira-kira alasan bangkit melakukan itu? Saya tanya satu-satu ya Ibu, boleh ya Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu jadi Ibu Isti, apa yang Bapak Ibu lakukan terhadap si bangkit tadi yang suka meminta jajan kawannya dengan paksa? Itu permasalahannya Bapak Ibu. Bangkit suka meminta jajan teman-temannya dengan paksa. Itu kasus utamanya. Kalau Ibu Risma jadi Ibu Isti, apa yang Ibu Risma lakukan? Kalau saya jadi Ibu Isti, Ini sebagai pendidik ya. saya akan mencoba minta pendapat dari siswa lain itu gimana, mau nggak dia ngasih makanan itu sama si bangkit. Kalau misalnya kawannya mau, baru si bangkitnya kasih. Kalau memang nggak mau, Oke. Ibu menolak. Kalau Ibu jadi Ibu Isti, apa yang Ibu lakukan sebagai pendidik? Kalau saya sebagai istri, tentu saya akan menasehati si bangkit bahwa meminta sesuatu dari kawan kita itu secara paksa tidak baik. Kalau Ibu Isti sebagai Ibu Isti ya, kita langsung ke orangnya nih. Kalau saya mungkin sebagai ibu istri, saya akan menanyakan langsung kepada bangkitnya kenapa dia meminta kerupuk itu pada teman secara sah, dan setelah dia
misalkan memberitahukan bahwa dia nggak ada jajan gitu kan, dan mungkin bisa jadi saya akan menanyakan langsung kepada temannya, boleh nggak berbagi sama si Bangkit? Kalau boleh dikasih, kalau enggak ya dikasih. Oke, jawabannya luar biasa ya Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu untuk mereka yang memberikan jawaban yang luar biasa. Nah, sekarang saya tanyakan, menurut Anda apa kira-kira alasan Bangkit melakukan itu, Ibu Sari? Kira-kira apa sih alasan si Bangkit meminta jajan kawan-kawannya paksa? Mungkin udah hobi kali ya, dalam diri dia itu udah terbiasa, jadi lingkungan dia itu mempengaruhi dia. Karena mungkin di lingkungan dia itu dia udah bebas gitu, mungkin di rumah dia sering melakukannya, jadi terbawa ke dalam situasi sekolah. Demikian. Ibu Mora karena grup penggerak sama Kak Desa, saya tanya lagi ya Bapak Ibu karena sudah mengerti mereka. Ibu Awen. Alasan Bangkit melakukan itu kadang dia nggak punya uang jajan, terus gitu kadang teman-temannya tidak ada yang memberikan, makanya dia gitu merampas makanan yang ada pada teman-temannya. Satu lagi yang terakhir Ibu Mora. Tadi kasusnya kan Bangkit suka meminta dengan paksa, itu kata kuncinya ada kata paksa. Pertama mungkin dari keluarga, bisa juga dia tidak pernah dikasih uang jajan. Terus kedua juga faktor keluarga, seperti yang dibilang Ibu Sari tadi, apa yang dibawa anak didik ke sekolah itu pasti dari lingkungan keluarga. Jadi mungkin alasan terkuat kenapa Bangkit melakukan hal yang demikian, besar kemungkinan dia tidak diberikan jajan oleh orang tua dan ibu. Terima kasih. Oke, luar biasa. Aplaus untuk kita semuanya yang luar biasa. Oke. Tadi Bapak Ibu sudah mengatakan jawabannya dan alasannya mengapa. Next, kita akan ulas satu-satu. Alasan Bangkit kenapa meminta jajan dengan paksa. Itu Bu berhubungan dengan kebutuhan dasar tadi Bapak Ibu. Yang 6 tadi. Jelas erat hubungannya, itu ada kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia. Kita bahas alasan Bangkit yang pertama, mungkin karena ia lapar dan orang tuanya tidak memasak di rumah dan tidak pula memberikan uang jajan. Bisa jadi kan Bapak Ibu? Iya kan? Kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi Bangkit karena dia supaya kenyang, maka kebutuhan dasar yang apa yang mau dipenuhi dia? Bertahan hidup. Ya kan? Kalau nggak makan dia nggak minta jajan kawannya, bisa jadi dia pingsan. Ya kan? Benar ya Bapak Ibu ya? Itu kebutuhan dasar manusia itu, bertahan hidup. Nanti jadi kalau misalnya kita di kelas punya permasalahan pendidik, Bapak Ibu sudah tahu kebutuhan dasar yang mana sih muridku ini pengen inginkan. Itu maksud tujuannya ini Bapak Ibu ya, saya sampaikan. Yang kedua, karena dia merasa senang karena temannya memperhatikan dia. Ada nggak anak-anak gitu Bu? Pusing sama kawannya, caper, ya kan? Karena ketika temannya mengadukan dirinya kepada guru dan guru akan memanggil orang tuanya, sehingga orang tuanya memberikan perhatian. Ya kan? Apa kebutuhan dasar yang pengen dipenuhi si Bangkit? Rasa kasih sayang dan diterima kedua orang tuanya. Nyambung ya Bapak Ibu ya? Nyambung. Oke, next. Alasan ketiga. Ini abaikan ya Bapak Ibu, ini hanya untuk bunga-bunga saja. Mengingatkan ya. Karena temannya jadi takut kepada dirinya. Ada nggak bu anak kita kayak gini? Mangas-ngasani sama dia pun tahu. Ada nggak anak kita dapat gitu? Banyak kan? Dan mengikuti keinginannya. Maka sebetulnya Bangkit berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kekuasaan. Dia pengen merasa berkuasa. Maka dia bertingkah lah tadi, nggak minta ijazah kawannya paksa. Ada nggak kayak gini Bu di kelasnya? Ada. Berarti sudah tahu Bu ya kebutuhan dasar yang mana mau dipenuhi dia ya. Next. Yang keempat, karena ia merasa bosan dengan bekal yang dibawa ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawa bekal yang sama. Itu aja bekalnya dari rumah, bosan dia. Makanya diminta ada jajan kawannya tadi. Penasaran dia dengan rasa-rasa yang lain. Kebutuhan apakah yang berhubungan dengan itu? Kebebasan. Pengen dia bebas merasakan makanan yang lain. Orang mamanya itu aja aja dari rumah, ya kan? Dia bosan dan dia pengen dia bebas merasakan yang lain. Maka berulanglah dia meminta jajan kawannya dengan paksa. Nanti kalau terjadi ini di
kelas Bapak Ibu sudah bisa menyikapinya dengan positif. Ya, itu tujuannya Bapak Ibu. Alasan yang terakhir adalah karena dia merasa senang melihat dan menikmati ekspresi kesal teman-temannya. Lucu aja rasa dia lihat muka kawannya. Apa? Mau kau bangkit? Minta jujur aja kok ya. Lucu rasa dia, geli dia. Karena nggak kita kayak senyum 30 detik tadi, ya kan? Nengok muka kawannya. Apa kebutuhan dasarnya? Senang, kesenangan. Jadi sudah dapat ya Bapak Ibu, itulah tadi kebutuhan dasar manusia. Ada apa aja tadi Bapak Ibu? Kebutuhan dasar bertahan hidup, apalagi kasih sayang dan rasa diterima, apalagi kekuasaan, kebebasan dan kesenangan. Contoh kasus saya buat saya tanya ke Bapak Ibu, kebutuhan dasar yang mana sih yang mau dipenuhi? Pak Girsan suka mengambil pensil temannya dengan paksa dan temannya mengeluh. Kira-kira kebutuhan dasar apa sih yang pengen dipenuhi oleh si Pak Girsan tadi? Kelima alasannya mungkin ya, mungkin di rumahnya gak ada bensin, jadi dia punya. Terus dia suka membuat temannya kesal, jadi itu kan kekuasaan, ya kan? Baru pengen aja bervariasi pensilnya berbebas gitu. Iya, luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk ibu saya. Berarti sudah paham ya Bapak Ibu ya, sudah mengerti maksud saya ya. Nah itulah yang harus kita pahami dan selidiki di kelas kita masing. Biar kita orang murah-murah emosi kan. Kita cari tahu dulu kebutuhan dasar mana sih yang pengen dibutuhi dia. Misalnya suka geser-geser kursi, ya kan, dorong aja. Mungkin dia pengen punya mobil-mobilan, tapi gak diberi mamanya di rumah. Iya, butuh perhatian juga. Sudah paham ya Bapak Ibu? Luar biasa. Terima kasih. Next. Nah, namun ketika kita mau memberikan kebutuhan dasar tadi, kita harus posisi kontrol. Harus tahu kita mengontrolkan diri kita Bapak Ibu. Asal orang kata kita berdua. Kau, bola tadi ibu bilang PR kau gak siap-siap. Kau, kayak gitu Bu. Jadi kita harus bisa mengontrol diri kita. Apa sih posisi kontrol terhadap guru? Berapa sih posisinya? Next, ada nggak? Di manakah posisi Bapak Ibu saat ini? Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Saat ini Bapak Ibu di posisi mana dari kelima posisi ini? Coba jujur Bapak Ibu. Ibu Husna di posisi mana? Di penghukum kah? Di pembuat rasa bersalah kah? Di teman kah? Di pemantau kah? Atau di manajer? Di mana? Jujur ya Bapak Ibu. Di posisi manakah Bapak Ibu saat ini sebagai seorang guru? Siapa yang bisa memberikan tanggapan? Nggak apa-apa Bapak Ibu. Ini kita hanya berbagi saja. Saya pribadi sebelum saya menghadapi CGP ini, saya adalah di posisi pembuat rasa bersalah dan teman. Saya di posisi ini. Dua-duanya saya. Kenapa saya bilang itu? Karena saya suka kali menanyakan anak ini. Kalau misalnya dia tidak buat PR atau tidak hafal ayat, ada. Kenapa tidak hafal ayat? Kamu tahu kan? Ini sudah ibu bilang dari minggu kemarin. Jadi merasa bersalah nggak anaknya kalau kita ngomong gitu? Iya kan? Nah, atau bisa juga misalnya Amira, ibu saya jadikan teman. Amira sini nak, sini kamu juga. Dekat ibu dulu nak. Sini saya. Kenapa nggak siap PR-nya nak? Apa masalah di rumah? Pernah nggak ibu seperti ibu? Pernah ya? Jadi paham ya? Atau penghukum? Oh sudah bisa ya? Sikit-sikit nggak siap langsung dibal-bal. Sini tanganmu, berdiri kau, keluar kelas kau. Pernah nggak kita gitu? Pernah, iya kan? Atau pemantau, dipantau aja kalau nggak siap PR ya udah. Besok yang lagi nak ya, memantau aja kita biarkan aja gitu. Dan yang terakhir adalah posisi manajer. Dan yang paling baik di antara semua ini kita harus bisa Bu jadi posisi manajer. Manajer sama dia Bu oleh perusahaan. Duduk tenang kan? Ya kan, santai, ganteng, wangi, nggak berkeringat, nggak perlu emosi, nggak perlu suara besar-besar. Namun ini memang sulit Bu pelaksanaannya dan pengaplikasiannya.
Sudah saya coba juga Bu, tapi saya belum 100% berhasil. Next. Jika posisi ibu saat ini sebagai penghukum, bagaimana ciri-ciri penghukum itu? Kalau berkata dia begini, menunjuk-nunjuk, menyakiti perasaannya, menyindir. Kau memang punya satu keluarga ya, buruk kali kalian semua. Dari kakakmu sampai adik sama aja semua, malas sekali. Itu sudah kita sebagai penghukum Bapak Ibu, posisi kita. Apa yang terjadi? Anak akan memberontak dan menyalahkan orang lain kalau kita di posisi ini. Udah? Biarkan aja lah. Balik nanti ibu itu menghukum aku lagi. Gak pernah terjadi itu. Itulah yang terjadi sama murid kita kalau kita posisinya sebagai penghukum. Ini harus pelan-pelan ya. Ini sangat bermanfaat Bapak Ibu. Dan ini memang dampak positifnya luar biasa sama seorang guru. Ini mengurangi keriput di wajah kita Bapak Ibu. Kalau kita pahami ini. Kalau posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah, inilah seharusnya ibu ya kecewa kali sama kau. Udah ibu coba ini itu, tetap juga kamu berjejer kau. Harusnya kita berkata apa? Di hasilnya begini Bu, menyembunyikan dan menyangkal dan jadi berbohong anaknya. Kalau kita udah buat dia bersalah, enggak Bu, karena aku kayak gini, sakit aku semalam. Buatnya alasan macam-macam Bapak Ibu. Kalau kita sebagai pembuat rasa bersalah. Kalau jadi teman, kayak kita tadi sering ini ya, kita kalau anak SD rata-rata jadi teman ya. Apa yang terjadi sama murid? Murid meletakkan guru diri sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Jadi dia merasa, ayo ini yang paling sayang sama aku. Kayak manapun aku nanti tetapnya dia lembut sama aku. Tetapnya aku disayang-sayang. Nah itu kan kalau posisi kita sebagai teman. Kalau pemantau, gimana dia? Menghitung dan menghitung. Taunya udah berapa kali kau nggak ngerjakan PR? 5 kali, 6 kali. Ya udah kita gitu aja kan. Ibu catat ya, selesai. Apa yang terjadi sama murid? Dia akan ini ya. Berapa banyak binatang yang harus saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Jadi gini, misalnya gini, contohnya gini pemantau. Besok kau tulis ya 100 halaman atau 100 lembar. Aku tidak akan lupa mengerjakan PR, gitu kan? Maka besoknya ketika itu terjadi lagi, maka dia, Bu, berapa halaman lagi mau tulis Bu? Saya lupa PR, saya lupa. Itu bakalan terjadi sama. Nah kita rasakan nggak itu? Udah kan Bapak Ibu, jadi tak usah kita jawab. Nah kalau kita posisi sebagai manajer, ini berkaitan dengan keyakinan kelas tadi Bapak Ibu. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dengan cara apa kita bisa melakukan posisi ini? Next. Ini caranya Bapak Ibu. Sebagai posisi yang paling tepat di antara kelima itu adalah kita sebagai manajer. Manajer dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilakan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar menemukan solusi. Jadi bukan kita lagi Bu yang ngasih hukumannya. Mereka sendiri yang cari solusi atas permasalahan yang mereka lakukan. Itu dia Bu. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer pada dirinya sehingga tercipta identitas positif pada murid. Next. Caranya begini Bu. Bagaimanakah cara yang tepat sebagai posisi manajer dalam menyelesaikan permasalahan murid? Dengan segitiga restitusi. Dengan apa Bapak Ibu? Segitiga restitusi. Jadi Ibu bayangkan segitiga. Gimana segitiga Bu? Ada puncaknya kan? Kita lah di puncak itu Bapak Ibu sebagai manajer. Next. Caranya yang pertama, sebelum kita memarahi anak, stabilkan dulu identitasnya. Bagaimana? Panggil anaknya tatap muka. Ada nak, sini sayang. Harus penuh kelembutan memang itu sulit sekali, tapi dampak positifnya luar biasa ke depannya. Sini dulu nak. Anak tahu kenapa ibu panggil hari ini? Pasti kan dari ibu itu kan, kalau dipanggil ibu suami kau masih kau pakai, pasti udah ada kan angin-angin gitu. Pasti nanti anaknya kalau dimulai dengan begitu, pasti anaknya menjawab, diam dulu dia pertama. Baru iya Bu tahu Bu. Udah tahu kenapa ibu panggil ke sini? Udah Bu. Kenapa anak? Gak siap PR Bu. Nah, sudah stabil gak identitasnya? Udah tenang gak anaknya? Dia kan gak jadi ini lagi, takut lagi kan? Udah aman, dia udah damai, oh udah tenang, udah cooling down, ya kan? Setelah itu baru validasi tindakan yang salah.
Iya, ibu tahu. Nah, setiap orang itu pernah nggak mengerjakan PR. Ibu juga dulu pas SD sering nggak mengerjakan PR. Sulit memang bapak ibu ya jadi orang itu kan, susah. Tapi harus kita coba. Iya bu, memang. Nah, ibu tanya nih, validasi tindakan artinya kita tanya penyebab apa, penyebab utamanya dia tidak mengerjakan PR. Jadi apa masalahnya? Kok bisa nggak selesai PR-nya saya? Pasti nanti jujur anaknya. Kayak tadi anak nggak hafal surah Al-Maun. Saya coba ini bu. Awalnya sulit memang bu. Terakhirnya dia mengaku, iya bu, saya tiap malam diajak abang main pukul sama marbola. Makanya saya tidak pernah buka buku di malam hari. Itu jawabannya bapak. Tapi kalau kita mulai dari awal udah emosi kan gak enak kan bu, capek kita jadinya. Jadi itulah harus kita validasi tindakan yang salah. Setelah dia sudah mengaku, oh saya mah pukul bu sampai malam, berbola sampai malam, maka tanyakan keyakinan kelas yang sudah bapak ibu buat di dalam kelas. Adnan masih ingat keyakinan kelas kita? Ingat bu, kalau ngerjakan PR gak ngerjakan PR kemana nak keyakinan kelasnya? Belajar dengan giat bu, misalnya gitu ya kan, atau patuh aturan bu, gitu kan, atau disiplin bu. Iya. Jadi Adnan tahu apa yang harus Adnan lakukan ke depannya supaya PR-nya selesai. Nanti dia berpikir lama bu. Ya bu, nanti bu kerjain bu. Besok aku ini bu pulang sekolah, bu kerjain bu, langsung bu buka buku. Nanti bakalan begitu hasilnya. Jadi begitulah cara tahapan segitiga restitusi. Paham ya Bapak Ibu? Oke, bisa nanti dilaksanakan di dalam kelas masing-masing? Bisa, walaupun susah awalnya, namun indah pada akhirnya. Bapak Ibu jadi guru-guru yang awet muda. Oke, next. Iya, terima kasih sekian. Terima kasih Bapak Ibu. Demikianlah penyampaian paparan materi tentang budaya positif. Semoga saya yakin Bapak Ibu kita sudah tergerak hatinya untuk berubah anak-anak kita itu, dan akan bergerak sehingga mampu menggerakkan orang lain. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Sekian dan terima kasih. Saya harapkan pembimbingan ini, praktik ini bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Refleksi ini Bapak Ibu, bagaimana perasaannya saat melaksanakan praktik baik ini? Yang kedua, pengalaman yang didapat apa dan kendalanya apa? Begitu ya Bapak Ibu, itu nanti yang perlu disampaikan di refleksi. Ya, silakan Ibu Krisna. Iya, sini di tengah biar nanti cantik fotonya. Terima kasih untuk perasaannya ketika dipaparkan tadi tentang budaya positif, sangat senang, kemudian mendapatkan pengetahuan baru dari yang sudah dipaparkan oleh Ibu Sormin, sehingga kedepannya ingin menerapkannya di kelas kita masing-masing, karena memang seperti yang sudah dipaparkan tadi, posisi saya mungkin lebih sering sebagai penghukum, pemberi rasa bersalah, bisa juga teman seperti itu kan, tapi belum bisa menjadi manajer. Nah, mungkin kedepannya belajarlah untuk melakukan itu. Kemudian kendalanya juga kalau di kelas biasanya seperti yang Ibu Sormin tadi bilang, dipanggil siswanya sudah saya lakukan. Bahkan di kelas 5 saya sebelumnya atau kelas 6 dulu juga sudah saya lakukan. Saya panggil, saya bilang baik-baik, terus sudah juga kemarin membuat keyakinan kelas gitu kan. Tapi yang terjadi malah karena mungkin hanya ditanyakan seperti itu, siswanya jadi mengulang lagi, nggak dimarahin kok, nggak dihukum kok gitu. Nah, itu kendala saya. Jadi mungkin bisa sarannya nanti apa yang harus dilakukan, konsekuensi seperti apa yang membuat siswa itu bisa jerah dan tidak mengulanginya ya. Seperti itu refleksi dari saya. Sekian dan terima kasih. Oke, baik.
Terima kasih saya ucapkan sama Ibu Pak Irani Somin yang memberikan saya waktu untuk memberikan sedikit refleksi tentang disiplin positif. Setelah saya mendengarkan arahan dari Ibu Somin tadi tentang disiplin positif, saya mendapatkan banyak ilmu sebenarnya. Karena ini masih awal ya, masih baru bagi saya sendiri. Disiplin positif ini menurut saya sangat bagus materinya, apalagi untuk dipraktekkan langsung kepada siswa. Nah, di kendalanya saya sih belum memahami ya terlalu dalam karena masih awal, masih 1 minggu, jadi belum bisa dipraktekkan secara langsung. Yang saya alami untuk saat ini masih di bengkuku. Jadi mudah-mudahan nanti ke depan bisa jadi seperti yang kita harapkan. Baik saya maupun nanti Bapak Ibu guru jadi di level manajer. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu di sini. Masih semangat berjumpa dengan Ibu? Masih, Bu. Di les-les jam genting ya kan di siang hari ini. Abang Fadil masih semangat? Masih, Bu. Tadi sudah berdoa sebelumnya ya? Sudah, Bu. Oke. Hari ini Ibu akan memberikan atau menyampaikan sebuah keyakinan kelas. Apa nak tuh? Keyakinan. Kak Aira, apa Aira? Keyakinan kelas, Bu. Kalau menurut anak-anak Ibu apa sih artinya keyakinan? Kesepakatan, Bu. Sepakatan, ya kan? Yakin, sepakat, ya kan? Contohnya apa keyakinan kelas itu, Fahmi? Keyakinan kelas itu tadi kata Kak Syifa adalah kesepakatan yang dibuat oleh guru dan murid di dalam kelas. Yang nantinya kesepakatan ini, keyakinan ini harus dilakukan dan dipatuhi bersama oleh kita semua. Ya kan? Paham ya? Apa tadi keyakinan kelas? Kesepakatan bersama antara guru dan murid yang akan kita patuhi, ya kan? Yang akan kita laksanakan selama kita di dalam kelas. Bisa juga selama kita berada di lingkungan sekolah. Nah, apa contoh keyakinan kelas misalnya? Ya Kak Siva. Menjaga kebersihan kelas, Bu. Menjaga kebersihan kelas. Apalagi contohnya? Menurut lagi. Tidak menyebarkan virus. Apalagi? Kira-kira di benak anak-anak Ibu ini apa sih keyakinan dalam diriku supaya aku waktu belajar itu aman, nyaman, ya kan? Supaya pas belajar itu nggak merasa terganggu. Coba Tidak ribut. tidak ribut. Apa lagi? Tidak sering bercakap kotor, Bu. Tidak cakap kotor. Apa lagi? Tidak berkelahi, Bu. Tidak berkelahi. Apa lagi? Di dalam kelas itu peraturannya seperti apa sih yang pengennya saya itu kelas itu yang nyaman itu begini loh Bu, Sormin gitu kayak mana contohnya? Hah? Belajarnya yang bagaimana? Pengennya belajar kayak mana di kelas yang belajar yang aman itu, yang nyaman itu, yang kondusif itu seperti apa yang di dalam kelas? Pengen yang bagaimana? Kayak mana? Bagaimana, Fatir? Masa nggak tahu sih? Aku itu merasa kalau kelas yang aman itu, yang nyaman itu, yang tenang itu, yang begini loh Bu Surmin. Nah, bagaimana coba? Mana? Kira-kira. Coba Fatir. Yang sering menggambar. Hah? Pengennya Bu kelasnya penuh gambar. Oh, benar-benar juga ya kan? Coba. Dengan hiasan. Biasanya Bu. Oh iya, mendengarkan guru ketika menjelaskan. Betul, ya kan? Apa lagi? Coba. Pakaian yang rapi, Bu. Pakaian yang rapi. Apa lagi? Kak Tisha, Mira. Ayo, apa lagi? Apa lagi? Ayo, coba dipikirkan dulu. Kelas yang nyaman itu, yang kondusif itu yang seperti apa ya? Nah,
Nah, kalau Kak Aira mengatakan kelasnya dipenuhi hiasan. Iya. Saling menghormati dan saling menyayangi, tidak mengejek teman, kata Kak Astrid. Bagus. Kalau kata Kak Kesha, kelasnya itu tidak bisik-bisik di kelas, tidak ribut di dalam kelas, bisa juga. Bang Fahri bagus, saling menyayangi, katanya bagus. Kak Hanum mengatakan pakaiannya harus lengkap, Bu. Oke. Kelasnya bersih, ruangannya bersih ya. Kak Papa sayang, angin itu angin sepoi-sepoi ya. Abang Fadil mengatakan harus menjaga lingkungan kelasnya ya, menjaga keamanan berarti ya kan? Ya. Abang Ahyar, saya mau Bu melapor. Ada hafalan di kelas. Keren ya kan? Kak Hamida mengatakan kelasnya penuh hiasan, kelasnya harus bersih. Dan yang terakhir Abang Fahmi mengatakan saya ingin kelasnya itu bersih. Terus saya ingin gurunya baik. Bener, gurunya harus baik, harus menyenangkan ya kan? Kalau gurunya tukang marah-marah atau tukang bentak-bentak, semangat nggak belajarnya? Oke, dari semua keyakinan kelas ini kan masih kata-kata, ya kan? Masih kalimat, ya kan? Akan kita rubah menjadi sebuah keyakinan kelas. Kalau
wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyifa Limangaul, kelas 6A. Selama melakukan keyakinan kelas kita, perasaan saya senang, baik, dan menyenangkan selama di kelas. Pengalaman saya ketika saya melakukan keyakinan kelas, saya lebih konsentrasi belajar, tidak sering mengganggu teman, dan disiplin. Pribadi saya disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Limangaul, kelas 6B. Perasaan saya selama melakukan keyakinan kelas adalah senang dan bahagia. Dan pengalaman saya selama melakukan keyakinan kelas adalah menjadi lebih disiplin, baik, dan konsentrasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Limangaul, kelas 6B. Perasaan saya selama melakukan keyakinan kelas adalah senang dan bahagia. Dan pengalaman saya selama melakukan keyakinan kelas adalah menjadi lebih disiplin, baik, dan konsentrasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.